Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hasan Thayyib dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua jamaah ngaji bareng online yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi walaupun dalam media online, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan silaturahmi kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keseharian kita di samping juga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang telah membawa kita minaz zulumati ila nur, yang membawa kita kepada alam yang seperti sekarang ini dengan keberkahan dan kemuliaan daripada syariat ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sebuah makalah para ahli hikmah mengatakan satu makalah yang mudah-mudahan ini menjadi obat bagi hati kita yang sedang gundah gulana, entah itu karena disebabkan oleh kehidupan kita ataupun mungkin disebabkan oleh situasi dan kondisi yang disebutkan tadi oleh Pak Haji Hasan, oleh kondisi dan situasi kita yang sekarang ini memang sedang agak-agak memanas yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan kita dalam suasana pemilu kemarin yang seharusnya tidak perlu sampai sepanas seperti ini, karena kita masing-masing tentu sudah mempunyai pilihan kita masing-masing mana yang menurut kita baik, dan semuanya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang lebih mengetahui segala sesuatu dibandingkan dengan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui sedangkan kita ini tidak mengetahui apa-apa, dan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang terpilih dalam pemilu kemarin, mudah-mudahan itu menjadi pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menerima qada dan ketetapan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam salah satu kalam hikmahnya, seorang hukama pernah mengatakan, ajibtu li arba'in yaghfuluna an arba'in. Kata beliau, aku heran dengan 4 macam orang yang terjebak di dalam situasi yang kemudian melupakan 4 hal. Yang pertama kata beliau, ajibtu limanibtuliya bighamin. Aku heran dengan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bighamin, dengan kesusahan. Fakaifa yaghfulu an qauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagaimana dia bisa melupakan satu kalimat
yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata beliau, aku heran dengan orang yang sedang dalam kesusahan. Nah, tentu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kita pasti memiliki kesusahan kita masing-masing. Kalau di dalam bahasa agama, kesusahan itu biasanya muncul dari dua sebab. Makanya ada sebutan ghammun, hammun wa ghammun. Hammun itu adalah kesusahan-kesusahan yang diakibatkan oleh masa lalu kita, sedangkan ghammun itu adalah kesusahan-kesusahan yang diakibatkan oleh kekhawatiran kita akan masa depan. Makanya ada sebuah doa yang senantiasa dibaca oleh para ustadz itu, ya farijal ham, ya kashifal gham. Wahai yang menghilangkan kesusahan akibat masa yang lalu, dan juga wahai zat yang membuka atau menyingkap hal-hal yang menjadi kekhawatiran di masa yang akan datang. Dua hal ini hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang biasanya membuat seseorang itu menjadi gundah gulana dalam hatinya, yaitu hal-hal akibat perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan juga hal-hal yang membuat kita takut akan kondisi di masa yang akan datang. Nah, kata para hukama, ketika kesusahan itu datang, bagaimana seseorang itu bisa melupakan satu kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang artinya itu sendiri adalah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, ini sesungguhnya aku, kuntu ada aku ini, minadz zalimin termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kalimat ini kita bertauhid, kembalikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui bahwa kita ini termasuk orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Kezaliman-kezaliman yang pernah kita perbuat, kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, baik kezaliman itu terhadap orang lain maupun kezaliman-kezaliman terhadap diri kita sendiri. Sehingga kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan itulah yang kemudian membuat kekhawatiran dalam hati kita, membuat ketakutan, kesusahan dalam hati kita. Nah, oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita doa ini. Doa ini hadirin sekalian yang berbahagia sebenarnya adalah doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf dengan satu ayat yang berbunyi, iznada wanada fiz zulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kisahnya mungkin kita semua sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan dakwahnya disebabkan karena ada sedikit rasa frustasi dan kekecewaannya, kemudian beliau meninggalkan dakwah itu, kemudian terjadilah satu peristiwa di mana Nabi Allah Yunus alaihissalam kemudian dilemparkan dari kapal oleh pemilik kapal dan juga para penumpangnya, sehingga kemudian beliau tercebur ke dalam laut, kemudian dimakan oleh ikan nun. Makanya dalam Al-Quran disebut zunnun, yaitu orang yang pernah ditelan oleh ikan nun. Nah, dalam ayat itu Allah mengatakan fiz zulumat, wanada fiz zulumat, dan kemudian Nabi Yunus memanggil atau menyuruh fiz zulumat. Zulumat ini adalah jamak daripada kata zolm atau kegelapan. Zulumat bahasa Al-Quran, kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan-kegelapan ini? Bahwa Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika itu mengalami paling tidak 3 kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan malam,
kemudian yang kedua adalah kegelapan di dalam lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan di dalam mulut ikan itu sendiri. Nah, kemudian Allah mengajarkan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian hadirin dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Di ayat berikutnya Allah menjelaskan fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Maka kemudian aku kabulkan atau aku jawab doa Nabi Yunus alaihissalam, wa najjainahu, dan kami selamatkan dia minal ghammi, dari kesusahannya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kondisi kesusahan apapun yang terjadi pada diri kita, ketika hati kita gundah gulana, baik disebabkan oleh apa yang kita khawatirkan dari masa yang lalu maupun apa yang kita khawatirkan akan masa depan kita, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka apabila itu kita baca dan kita renungi artinya secara mendalam, maka kemudian pasti Allah akan jawab fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Maka aku jawab doanya dan aku selamatkan dia dari kesusahan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ahli hikmah, ajibtu limanibtuliya bidurrin. Aku heran dengan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu mara bahaya atau satu satu bentuk yang memberatkan diri kita, baik itu berupa penyakit atau apapun. Fakaifa yaghfulu an qauli rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ini ayat ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang cukup berat yang dihidap oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Nah, ketika Nabiullah Ayub mengalami musibah yang sedemikian berat bagi dirinya, kemudian Allah mengajarkan doa ini, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyubu iznada rabbahu inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Silakan kalimatnya dilihat di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Nah, oleh karena itu, kata para ahli hikmah, ketika seseorang ditimpa dengan satu kemalangan, apakah itu penyakit ataupun apapun yang dialaminya, maka perbanyak atau jangan sampai kita melupakan doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran ini, yaitu Rabbi ini massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, yang artinya sendiri, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku massaniyad durru, telah menimpaku satu kemalangan, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah zat yang maha pengasih dari segala yang maha pengasih. Maka di ayat selanjutnya Allah langsung memberikan jawaban, fastajabna lahu fakashafna ma bihi minad durr. Maka kemudian aku ijabah atau aku kabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Wa kashafna, dan kami singkapkan, kami hilangkan ma bihi minad durri, apa yang ada di dalam dirinya dalam berupa kemalangan. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, kata para ahli hikmah, ketika seseorang ditimpa satu kemalangan, apakah itu berupa penyakit dalam dirinya yang tak kunjung sembuh ataupun apa, maka baiknya banyak membaca doa ini yang langsung diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Maka apabila ini kita baca dan kita resapi betul maknanya sambil kita bertadarruk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah fastajabna lahu, maka akan aku kabulkan baginya, wa kashafna, dan kami hilangkan ma bihi minad durri, apa yang
ada pada dirinya dari kemalangan yang diinggapinya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata para ahli hikmah, ajibtu limanibtuliya bi khaufin. Aku heran dengan orang yang diuji dengan ketakutan. Ketakutan dalam hal apapun. Kaifa yaghfulu an qauli. Maka bagaimana mereka bisa melupakan satu kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan sebaik-baiknya zat tempat menyerahkan diri. Nah, ini tadi ayatnya saya dengar dibaca oleh Pak Haji Hasan, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah bagiku Allah sebagai zat sebaik-baiknya zat tempat kami menyerahkan diri atau berpasrah diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini terdapat atau penjelasannya itu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menjelaskan bahwa ketika orang-orang Islam bersiap-siap untuk berperang menghadapi kaum kufar, maka sebagian kaum kufar ini mendatangi orang-orang Islam pada saat itu, kemudian mengatakan, qad jama'u lakum, takutlah kamu, karena sesungguhnya pasukan kafir itu sudah berkumpul. Nah, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Maka Allah kemudian menambahkan keimanan dalam hati orang-orang mukmin. Wa qalu, dan mereka diajarkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baiknya zat tempat memasrahkan diri. Ini dalam surat Ali Imran ayat 173. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, kata para ahli hikmah, aku heran ketika seseorang mengalami satu ketakutan dalam hal apapun. Bagaimana mereka bisa melupakan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai sebaik-baiknya zat tempat memasrahkan diri atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika doa itu dibaca atau kalimat itu dibaca dalam keadaan kita sedang mengalami ketakutan, maka kemudian apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un. Fanqalabu bi ni'matin, maka kami ganti, kata Allah, ketakutan itu bi ni'matin, dengan kenikmatan, minallah, dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, sehingga kemudian lam yamsashum su'un, dan mereka tidak pernah akan ditimpa oleh keburukan apapun. Nah, ini satu jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi ketakutan. Kemudian dia membaca dan meresapi kalimat hasbiyallah. Artinya dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengelafadzkan lafaz hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan ada sambungannya sering dibaca ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi di dalam Al-Qur'an itu hanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ketika ini dibaca, ketika kita dalam kondisi takut, dalam kondisi apapun, ketakutan yang disebabkan oleh apapun, maka kemudian Allah akan mengganti ketakutan itu bini'matin minallah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan keutamaannya, sehingga kemudian lam yamsashum su'un, mereka tidak akan pernah ditimpa oleh ketakutan atau keburukan-keburukan dari apa yang ditakutkannya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu semua adalah merupakan digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ketika dalam keadaan kita susah gundah gulana,
maka Allah kemudian langsung menggaransinya di ayat berikutnya, fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Maka akan aku kabulkan apa yang menjadi kesusahan dalam hatinya, wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang dialaminya. Kemudian yang kedua tadi, ketika kita membaca Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin, ketika kita ditimpa satu kemalangan, maka kemudian Allah langsung akan menjawab fastajabna lahu, maka kami kabulkan baginya, wa kasyafna ma bihi minad durri, maka kemudian aku hilangkan bagi dirinya kemalangan tersebut. Begitu juga dengan ketika kita dalam keadaan takut, maka kemudian hasbi Allah wa ni'mal wakil, ketika kita memperbanyak membaca doa itu, maka kemudian fanqalabu bi ni'matin minallah, maka dalam ayat berikutnya Allah langsung mengganti ketakutan itu bi ni'matin minallah, dengan kenikmatan dari Allah, wa fadlin, dan keutamaannya, lam yamsashum su'un, dan mereka tidak akan pernah ditimpakan keburukan dari apa yang ditakutkannya. Jadi ketika kita merasa takut dengan sesuatu, ketika kita membaca kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil, maka kemudian ketakutan itu Allah akan ganti dalam hati kita dengan kenikmatan dan keutamaannya, sehingga kita dihindarkan oleh Allah dari apa yang kita takutkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ajibtu liman ibtuliya bimakrin nas. Kata para ahli hikmah, aku heran dengan orang yang diuji bimakrin nas, dengan tipu daya manusia, dengan rekayasa manusia. Fakaifa yaghfulu an qauli, maka bagaimana mereka merupakan satu kalimat, wa ufawwidu amri ilallah wallahu basyirum bil ibad, dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah, wallahu, dan Allah itu adalah basyirun, maha mengetahui, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi ketika kita dalam kondisi kita di makar, ketika kita menghadapi makar daripada orang lain, atau ketika kita menghadapi siasat yang membahayakan diri kita dari orang lain, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak kalimat wa ufawwidu amri ilallah wallahu basyirum bil ibad. Ini terdapat di dalam surat Al-Ghafir ayat 44. Gitu. Ayatnya, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Nah, maka akan aku sebutkan, aku ingatkan, ma aqulu lakum, apa yang aku ucapkan kepada kalian, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad, dalam surat Al-Ghafir ayat 44. Nah, ketika orang yang ditimpa dengan yang menghadapi makar atau tipu daya dari manusia lain, membaca doa ini, apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru, dalam ayat berikutnya, fawaqahullah, maka Allah akan menjaga dirinya, sayyi'ati ma makaru, dari keburukan apa yang disiasati atau ditipu daya daripada orang lain tersebut. Nah, ketika ini doa kita baca, wa ufawwidu amri ilallah, maka Allah akan melindungi kita dari siasat, tipu daya, makar yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, sehingga kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 4 hal yang diingatkan oleh para hukama ketika kita dalam kondisi apapun yang terjadi pada diri kita, ketika kita dalam kondisi susah, gundah gulana hati kita, baik kesusahan atau kegundahan yang diakibatkan oleh masa yang lalu maupun kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul atau yang kita khawatirkan terjadi di masa yang akan datang, maka kata mereka, hendaknya kita memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
maka yang terjadi adalah fastajabna lahu, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, wa najjainahu, dan kami selamatkan dia minal ghammi, dari kesusahan itu. Kemudian yang kedua, ketika kita ditimpa dengan satu kemalangan, maka hendaknya kita memperbanyak Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa dengan kemalangan, sedangkan Engkau adalah zat yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Ketika ini kita baca dalam kemalangan yang kita alami, maka kemudian Allah mengatakan fastajabna lahu, maka niscaya akan aku kabulkan baginya, wa kasyafna ma bihi minad duri, dan aku hilangkan kemalangan daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, apabila kita mengalami ketakutan dalam hal apapun, maka diajarkan kita untuk senantiasa memperbanyak kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ada juga yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada dua kalimat, ada hasbi Allah. Kalau hasbi Allah itu untuk diri kita sendiri, artinya cukuplah bagiku, sedangkan kalimat hasbunallah itu maknanya cukuplah bagi kami. Jadi hanya tinggal aku, atau penggunaan kata tunggal ataupun jamak gitu. Kalau kita bacanya bareng-bareng maka hasbunallah, cukuplah bagi kami. Tapi ketika kita baca sendiri maka hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan sebaik-baik tempat kita berpasrah diri. Kemudian yang keempat, apa yang terjadi? Maka Allah akan mengganti ketakutan kita dengan kenikmatan dan keutamaan, sehingga kita akan dihindarkan dari apa yang kita takutkan tersebut. Kemudian yang keempat, ketika kita mengalami atau menghadapi tipu daya ataupun makar yang dibuat orang lain kepada diri kita, maka Allah mengajarkan kepada kita memperbanyak wa ufawwidu amri ilallah wallahu basyirum bil ibad. Maka kemudian yang terjadi adalah Allah akan menjaga kita dan menghindarkan kita dari kejelekan apa yang menjadi makar ataupun siasat buruk dari orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Nah, itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat-kalimat yang langsung diajarkan di dalam Al-Qur'an. Karena Nabi sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Artinya Allah sendiri yang mengajarkan. Jadi Allah mengasih resepnya dan Allah mengasih ijabahnya. Jadi Allah ngasih doanya nih, dalam kondisi takut ini yang dibaca. Dalam kondisi susah ini yang dibaca. Dalam kondisi kemalangan ini yang dibaca. Dalam kondisi kekhawatiran kita menghadapi siasat manusia, ini yang dibaca. Maka jawaban-jawabannya Allah sediakan di ayat-ayat berikutnya dari keempat ayat yang menjelaskan tentang doa itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga apapun kondisi kita dan sekarang ini, baik kita mengalami kegundahan dalam hati kita, termasuk kegundahan yang tadi disebutkan oleh Pak Hasan akibat kondisi situasi sekarang ini, ya perbanyaklah kita mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita mengakui kezaliman diri kita, kita mengakui kekurangan diri kita, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari keempat kalimat ini secara benang merahnya adalah seluruhnya kita bertawakal, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kondisi susah, dalam kondisi takut, atau dalam kondisi kita mengalami kemalangan, maupun dalam kondisi kita menghadapi siasat ataupun makar yang dibuat orang lain kepada kita. Intinya dari doa itu adalah kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa, yang memiliki kemampuan untuk merubah apapun yang terjadi di alam semesta ini, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa jalankan kondisi apapun yang kita alami sekarang ini. Mudah-mudahan empat hal ini menjadi jawaban doa kita, sehingga semua apa yang kita alami sekarang ini mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.